Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Sumber dari Turki menyebutkan bahwa kesepakatan Inter dan Galatasaray sudah dekat. Setelah meninggalkan skuad Inter di ajang Piala Dunia antar klub, Hakan Calhanoglu tertangkap kamera tengah menikmati liburan di Bodrum. Gelandang berusia 30 tahun itu menjadi sasaran kritik tajam dari internal klub, mulai dari sang kapten Lautaro Martinez hingga Presiden BP Marotta. Calhanoglu sempat membalas komentar-komentar tersebut, namun pernyataan paling mencolok datang dari Marotta sendiri, yang menepis isu transfer dengan menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima tawaran resmi dari Galatasaray. Sinyal jelas dari sang pemain mulai terlihat ketika Calhanoglu mengutarakan keinginannya untuk mengurus langsung proses transfernya kepada manajemen Inter. Ia dikabarkan berkata, "Saya ingin tinggal di Turki bersama keluarga saya, tolong bantu permudah proses kepindahan saya." Pernyataan itu menjadi titik tolak dimulainya kontak resmi dari pihak Galatasaray. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Milan, manajemen klub asal Istanbul tersebut menyodorkan penawaran senilai sekitar 15 juta euro kepada Inter. Negosiasi terus berjalan positif dengan Galatasaray dipercaya segera menaikkan tawaran mendekati permintaan Nerazzurri di kisaran 30-35 juta euro. Inter Milan konfirmasi David Fratesi jalani operasi hernia. Inter Milan dipastikan akan kehilangan David Fratesi untuk sementara waktu setelah gelandang tim nasional Italia itu harus menjalani operasi hernia dalam beberapa hari mendatang. David Fratesi telah mengalami masalah hernia inguinalis selama beberapa minggu terakhir, yang kini memerlukan penanganan serius melalui pembedahan. Cedera ini juga membuatnya absen dalam 4 pertandingan Inter Milan di Piala Dunia antar klub FIFA di Amerika Serikat. Fratesi sebenarnya telah berusaha menahan rasa sakit selama berbulan-bulan untuk tetap membela Inter sepanjang musim. Namun, menurut laporan Gianluca Di Marzio, tim medis akhirnya memutuskan untuk menunda operasi hingga musim berakhir agar sang pemain bisa tampil maksimal sepanjang musim ini. Operasi tersebut dijadwalkan dilakukan di kota Milan dalam waktu dekat. Inter memperkirakan Fratesi akan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 20-30 hari setelah menjalani operasi. Hasil pertemuan Christian Cifu dengan para petinggi Inter. Pertemuan penting selama 2 jam digelar di Viale della Liberazione pada sore hari, melibatkan pelatih Christian Cifu bersama 2 direktur Inter, Piero Ausilio dan Dario Bacin. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama adalah merancang strategi pasar transfer musim panas, menyusul tersingkirnya Inter dari Piala Dunia antar klub dan ketegangan internal yang muncul usai pernyataan dari Lautaro Martinez. Menurut laporan dari Sky Sport Italia dan FVC Internews, pembahasan lebih banyak difokuskan pada rencana penjualan pemain. Setidaknya 2 penjualan besar telah masuk dalam rencana, baik untuk menjaga keseimbangan keuangan maupun membuka ruang bagi kedatangan pemain baru. Hakan Calhanoglu menjadi nama utama yang diprioritaskan akan dilepas jika tawaran konkret datang. Selain itu, Christian Aslani juga bisa dijual. Begitu pula salah satu dari Benjamin Pavard atau Jan Bisek di lini belakang. Situasi Denzel Dumfries turut menjadi perhatian. Pemain asal Belanda tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro, yang dapat diaktifkan oleh klub luar Italia. Manajemen Inter sedang mempertimbangkan skenario terbaik jika klausul tersebut ditebus dalam waktu dekat. Inter siap all-in untuk Ederson, namun masih butuh dana tambahan. Inter Milan dikabarkan akan habis-habisan dalam upaya merekrut gelandang Atalanta, Ederson, jika Hakan Calhanoglu meninggalkan klub musim panas ini. Situasi yang belum pasti mengenai Hakan Calhanoglu kini mendominasi jendela transfer Inter Milan. Pihak klub sedang menunggu apakah Galatasaray akan mengajukan tawaran yang menentukan untuk pemain berusia 31 tahun itu. Seperti yang dicatat La Gazzetta dello Sport, Inter tidak akan menjual Calhanoglu di bawah harga tertentu. Mereka menginginkan setidaknya 30 juta euro, jauh lebih banyak dari 15 juta euro yang kabarnya ingin dibayarkan Galatasaray.
Sebagian besar dari desakan Inter atas biaya transfer yang tinggi ini adalah karena mereka ingin memiliki cukup dana untuk merekrut pengganti yang cocok. Media yang berbasis di Milano tersebut melaporkan jika Inter telah menetapkan pilihan utama jika mereka kehilangan Calhanoglu. Dia adalah Ederson, yang saat ini bermain untuk Atalanta, namun terbuka untuk meninggalkan Bergamo. Pemain asal Brasil tersebut dianggap memenuhi semua kriteria Inter di lini tengah, dan memenuhi karakter yang diinginkan Christian Cifu, yang ingin mengubah formasi dan strategi bermain Nerazzurri, namun untuk mendapatkannya, tentu tidak akan murah. La Dea kabarnya siap melepas sang pemain dengan biaya sekitar 50-60 juta euro, meskipun begitu, gajinya masih tergolong terjangkau, hanya sekitar 2,1 juta euro per tahun. Nama baru calon pengganti Hakan, rekan senagaranya, Kokcu. Setelah kembali dari Amerika Serikat usai tersingkir dari Piala Dunia antar klub oleh Fluminense, Inter langsung tancap gas merancang masa depan. Di Viale della Liberazione, aktivitas bursa transfer memanas, terutama sehubungan dengan masa depan Hakan Calhanoglu yang masih belum menemui kejelasan. Seiring situasi gelandang asal Turki itu, muncul rumor media Portugal. A Bola mengatakan nama yang dipertimbangkan sebagai calon pengganti. Sosok yang kini masuk radar adalah Orkun Kokcu, gelandang Benfica berusia 24 tahun yang juga sedang diminati oleh beberapa klub Serie A seperti AC Milan dan AS Roma, serta raksasa Turki seperti Galatasaray, Fenerbahce, dan Besiktas. Namun, sang pemain dikabarkan kurang tertarik untuk kembali merumput di negara asalnya. Meski memiliki klausul pelepasan sebesar 150 juta euro, Benfica menaksir nilai transfer realistis Kokcu di angka sekitar 40 juta euro, harga yang tinggi, tetapi tidak mustahil mengingat kualitas dan usia sang pemain, yang telah mencuri perhatian di Primeira Liga sejak hengkang dari Feyenoord. Real Betis buka komunikasi untuk boyong Christian Aslani, dari Inter Milan. Klub Liga Spanyol Real Betis dikabarkan telah membuka komunikasi untuk memboyong gelandang Christian Aslani dari Inter Milan, pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Football Italia, Senin, Real Betis terus menjalin komunikasi intens dengan Inter Milan dan siap mengeluarkan biaya transfer, hingga 8 juta euro atau sekira 152 miliar. Meskipun begitu dilaporkan jika kesepakatan antara kedua klub masih jauh untuk terjadi karena Inter Milan mematok harga 20 juta euro sekira 381 miliar untuk Aslani. Inter Milan terbuka dengan negosiasi harga transfer, namun diperkirakan Nerazzurri tidak akan menyetujui tawaran di bawah 18 juta euro atau sekira 343 miliar. Diperkirakan Real Betis masih sanggup untuk membayar setengah dari yang Inter Milan inginkan, termasuk menambahkan klausul penjualan dalam kesepakatan. Menurut laporan Calciomercato, Inter Milan dan Real Betis masih belum mengadakan pembicaraan lanjutan, meskipun minat dari finalis Liga Conference itu sungguh-sungguh. Palmeiras siap lepas Richard Rios, Inter Milan dan Roma jadi peminat serius. Inter Milan dan Roma dilaporkan tengah bersaing untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Palmeiras, Richard Rios, yang kini menjadi salah satu pemain paling diminati di Amerika Selatan. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, kedua klub Serie A tersebut sudah melakukan kontak langsung dengan Palmeiras untuk menanyakan ketersediaan sang pemain. Richard Rios tampil menonjol bersama Palmeiras, terutama selama partisipasi klub Brasil itu di Piala Dunia antar klub FIFA di Amerika Serikat. Penampilannya yang konsisten dan kemampuannya mengontrol lini tengah membuatnya menjadi target banyak klub Eropa. Palmeiras dikabarkan mematok harga sekitar 30 juta euro untuk gelandang berusia 25 tahun tersebut. Dalam 2,5 tahun terakhir, Rios telah mencatatkan 136 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 11 gol untuk Palmeiras. Ia dikenal sebagai gelandang yang agresif dengan kemampuan distribusi bola yang baik. Pengalamannya di kompetisi tingkat tinggi bersama Palmeiras menjadi nilai tambah yang menarik perhatian Inter Milan dan Roma.
Karir Rios dimulai dari futsal sebelum ia beralih ke sepak bola dan bergabung dengan Flamengo pada usia 19 tahun. Tidak ada Marc-Andre ter Stegen jika Yann Sommer hengkang. Rumor yang beredar dari Spanyol mengenai ketertarikan Inter terhadap Marc-Andre ter Stegen tidak mendapat konfirmasi dari sumber-sumber terpercaya di Italia. Kiper asal Jerman itu memang tengah dikabarkan akan meninggalkan Barcelona pada musim panas ini, dan sempat disebut-sebut sebagai calon pengganti Yann Sommer di Inter. Namun, menurut laporan Corriere dello Sport, klub Nerazzurri sama sekali tidak memiliki rencana untuk mendekati ter Stegen. Meskipun Sommer masih diminati oleh Galatasaray, Inter telah lama mempersiapkan pergantian penjaga gawang dengan mempromosikan Josep Martinez sebagai kiper utama untuk musim depan. Langkah ini menunjukkan bahwa Inter telah memiliki rencana jangka menengah yang jelas di sektor penjaga gawang dan tidak berniat melakukan manuver besar di posisi tersebut, meski ada dinamika terkait masa depan Sommer. Jika Sommer hengkang, maka Josep akan menjadi kiper utama, dan meskipun tidak hengkang musim depan tampaknya Sommer dan Josep akan bergantian bermain.